Sahabat Kompas.com, kalian tahu nggak kalau ada puluhan negara di dunia ini yang nggak punya tentara? Yaps, beneran. Ternyata ada negara yang tidak punya militer sama sekali. Padahal militer adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Bahkan nih, kekuatan militer sering dijadikan tolok ukur ketangguhan sebuah negara di kancah global. Nggak heran banyak negara berlomba-lomba untuk memperkuat militernya. Ada yang borong jet tempur, ada yang bikin rudal, ada yang ngembangin sistem pertahanan udara, dan lain-lain. Terus gimana cara negara tanpa militer ini menjaga keamanan nasional mereka ya? Simak jawabannya dalam video berikut. Jadi negara mana aja yang tidak punya militer? Mengutip laporan World Population Review, terdapat 36 negara yang tidak memiliki militer di dunia sebagai berikut. Umumnya negara-negara tanpa militer terbagi dalam 3 kategori. Pertama, mereka adalah negara yang mengalami demilitarisasi, alias mengurangi atau menghilangkan angkatan bersenjata. Contohnya seperti Costa Rica, yang unit militernya dihapuskan pada 1948. Kedua, negara yang pendirinya memang tidak membentuk militer. Contoh negara dari kategori kedua ini adalah Mikronesia. Sejak awal berdiri, Mikronesia tak pernah membentuk militer, dan urusan pertahanan menjadi tanggung jawab dari Amerika Serikat. Dan ketiga adalah negara bekas jajahan atau dependensi dari negara-negara yang memiliki militer, alias masih berada di bawah perlindungan negara tersebut. Contohnya adalah Monaco yang merupakan bekas jajahan Prancis, tapi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pertahanan juga kepada Paris. Yuk kita bahas sejumlah negara secara lebih detail, buat tahu gimana sih cara mereka jaga keamanan meski tanpa militer. Mari kita mulai dari Islandia, sebuah negara kecil di sisi utara Eropa. Mengutip media Malaysia The Star, luas negara Islandia adalah 103.000 km persegi. Itu cuma sedikit lebih kecil dari Pulau Jawa. Bahkan sekitar 11% dari daratannya tertutup oleh gletser. Populasinya cuma 393.600 jiwa per 2023. Kepadatan penduduk yang rendah serta biaya pemeliharaan yang tinggi menjadi dua faktor utama kenapa tidak ada militer di Islandia. Hal ini juga menjadikan Islandia sebagai satu-satunya negara anggota NATO yang tidak memiliki militer. Unik juga ya, gabung fakta pertahanan tapi nggak punya militer. Terus gimana dong cara Reykjavik buat jaga wilayahnya? Sebagai anggota NATO, Islandia harus berperan dalam menjaga keamanan, terutama di wilayah Arktik. Mei 2025 lalu, mengutip Euronews, Perdana Menteri Islandia Kristrún Frostadóttir menyebut meski negaranya tidak memiliki militer, bukan berarti pihaknya tak punya peran untuk dimainkan. Salah satu caranya lewat penggunaan AI untuk mendeteksi aktivitas musuh di Arktik. Cara ini mereka lakukan bersama dengan Norwegia dan juga Inggris. Mereka juga bersiap mengeluarkan lebih banyak investasi untuk memperkuat fasilitas pangkalan udara Keflavik, pelabuhan, serta sarana-prasarana militer lainnya. Masih di Eropa Utara, kita bergeser sedikit ke barat. Ada sebuah pulau besar yang beberapa waktu lalu sempat jadi rebutan antara Amerika Serikat dan Denmark, yakni Greenland. Greenland adalah wilayah otonomi Denmark. Denmark jugalah yang bertanggung jawab terhadap keamanan di kawasan ini. Desember 2024 lalu, Trump mengutarakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland dari tangan Copenhagen. Ini jelas bikin Denmark meradang. Hanya selang beberapa jam, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengumumkan paket pertahanan baru senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 24,2 triliun rupiah bagi Greenland.
Paket ini memungkinkan pembelian 2 kapal inspeksi baru, 2 drone jarak jauh baru, dan 2 tim kereta luncur anjing tambahan. Dana itu juga mencakup pendanaan untuk peningkatan staf komando Arktik di ibu kota Nuuk, juga peningkatan salah satu dari 3 bandara sipil utama Greenland untuk menangani jet F-35. Sejak kembali ke pelukan Cina pada 1997, Hong Kong yang merupakan bekas koloni Inggris juga mengandalkan negeri tirai bambu sebagai penjaga keamanan. Hong Kong dan Cina menjalani hubungan satu negara dua sistem. Artinya, Hong Kong adalah bagian semi-otonom dari Cina dan bukan negara mandiri. Sistem ini memungkinkan Hong Kong untuk mengelola lembaga-lembaga lokalnya sendiri. Namun hubungan luar negeri dan pertahanan nasional masih ada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat di Beijing. Lalu gimana praktiknya dalam konteks keamanan? BBC melaporkan Hong Kong punya polisi dan pengadilan sendiri yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Sementara Tentara Pembebasan Rakyat Cina alias PLA yang ditempatkan di sana tidak boleh mencampuri urusan domestik. Tetapi pemerintah Hong Kong dapat meminta bantuan kepada militer Beijing untuk menjaga ketertiban umum atau penanggulangan bencana. Sahabat Kompas.com, pernahkah kalian melihat tentara dengan pakaian seperti ini? Tampak seperti tentara abad pertengahan atau era Renaissance. Eits, meski mirip pasukan Romawi kuno, tapi mereka ini tentara beneran loh. Mereka benar-benar menjalani pelatihan selayaknya tentara pada umumnya. Bahkan mereka punya tugas khusus, yakni menjaga sosok paus. Inilah Garda Swiss Vatikan, sang penjaga paus sejak awal abad ke-16. Yaps, Vatikan adalah negara terkecil di dunia dan mereka tidak memiliki tentara sendiri. Garda Swiss selalu ditunjuk secara khusus untuk menjaga Bapak Paus, yang bisa juga disebut sebagai tentara paus. Mengutip laporan The Guardian, syaratnya pun tidak main-main. Mereka haruslah laki-laki, berusia antara 19 hingga 30 tahun, tinggi badan di atas 1,74 meter, dan beragama Katolik. Tahun 2018, Paus Fransiskus meningkatkan jumlah tentara dari 110 menjadi 134 setelah serangkaian aksi terorisme di Eropa, serta sebagai persiapan untuk menyambut tahun Jubileum. Sahabat Kompas.com, itu tadi daftar negara-negara di dunia yang tidak memiliki pasukan militer sama sekali. Militer memang penting untuk menjaga keamanan nasional sebuah negara. Namun bagi beberapa negara ini, ada cara lain untuk menjaga keamanan tanpa harus memiliki militer sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan saksikan kabar menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.